Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satya Pratama, NIM 20111103010089. Saya dari Fakultas Kelautan dan Perikanan, Program Studi Penguatan Sumber Daya Perikanan. Di sini saya akan menjawab soal ujian dari mata kuliah Metode Observasi Bawah Air. Nah, soal pertama yaitu kekurangan dari menggunakan echo sounder. Kekurangan yang pertama, jika semakin dalam laut, maka gambar yang dihasilkan semakin tidak jelas. Kekurangan yang kedua, harga untuk membeli echo sounder itu mahal. Yang ketiga, kebanyakan echo sounder menggunakan kertas khusus dan baterai yang mahal. Kekurangan yang keempat, harus menghabiskan waktu yang diperlukan untuk membersihkan dan memperbaiki hingga echo sounder bisa bekerja kembali. Yang kelima, jika echo sounder rusak, akan memerlukan tukang khusus seperti tukang perbaikan radio transistor untuk memperbaikinya. Nah, selain ada kekurangan, terdapat juga kelebihan menggunakan echo sounder. Yang pertama itu, dapat mengukur kedalaman laut yang disertai dengan pemetaan dasar laut. Kelebihan yang kedua, dapat menangkap lebih banyak ikan, karena echo sounder dapat menunjukkan di mana ikan-ikan itu bergelombor sehingga mudah untuk ditangkap. Yang ketiga, echo sounder dapat mengukur suhu pada kedalaman air tertentu. Dan kelebihan yang keempat, dapat melihat batu, bangkai kapal, atau sampah di bawah air, sehingga dapat menghindari kehilangan atau kerusakan jaring pada saat menangkap di dasar laut. Cara kerja dari echo sounder pada soal kedua, yaitu di mana getaran-getaran listrik dari echo sounder akan disalurkan ke alat yang terdapat pada dasar kapal. Nah, getaran listrik ini dihasilkan oleh transducer yang terdapat pada transmitter yang mengubah getaran listrik menjadi gelombang suara. Kemudian, gelombang suara dipantulkan pada medium air dan merambat di dalam air apabila mengenai objek akan dipantulkan sebagai gema dan diterima oleh transducer. Selanjutnya, akan diubah kembali menjadi energi listrik sebelum akhirnya diterima oleh resistor dan diperkuat oleh amplifier. Besarnya penguat dapat diukur oleh sensitivitas yang selanjutnya dikirim ke bagian display. Waktu yang diperlukan saat sinyal dipancarkan sampai diterima kembali oleh transducer adalah sebanding dengan jarak antara target dengan transducer. Nah, ketika getaran mengenai objek, maka sebagian energinya yang ada akan dipantulkan, dibiaskan, serta diserap. Untuk gelombang yang dipantulkan, energinya akan diterima oleh recorder. Hasil yang diterima berasal dari pengolahan data yang diperoleh dari penentuan selang waktu antara pulsa yang dipancarkan dari pulsa yang diterima. Dari hasil tersebut, dapat diketahui jarak dari suatu objek yang ingin dideteksi. Seperti itulah cara kerja dari echo sounder. Soal nomor 3, faktor yang harus diperhatikan dalam mengambil gambar dan video di bawah air. Yang pertama itu adalah faktor dari diri sendiri. Nah, di mana seorang penyelam harus bisa menguasai keadaan bawah air agar mendapatkan angle dan posisi yang bagus, agar tidak menjadi kepanikan. Dalam melakukan pengambilan foto di bawah air, kita harus menggunakan alat-alat penyelam seperti scuba. Karena scuba ini sudah memiliki satu set lengkap alat-alat untuk menyelam ke bawah air. Hal yang perlu diperhatikan lainnya, yaitu kita harus fokus dalam mengambil foto, di mana kita harus siap siaga demi mendapatkan foto maksimal. Selanjutnya, terdapat faktor alam. Nah, faktor alam ini yaitu faktor yang terjadi di bawah air, di mana kita harus bisa memperhatikan kondisi sekitar bawah air tempat kita berada. Karena dalam kehidupan bawah air itu terdapat bermacam risiko bahaya. Nah, risiko bahaya seperti tergigit oleh hewan laut, tersengat atau tersusuk oleh benda-benda laut, maupun teracuni dari hewan maupun benda yang ada di sekitar yang terdapat di bawah air. Nah, faktor lain yang harus diperhatikan juga, yaitu pada saat menyelam, kita tidak boleh sendiri. Nah, minimal 2 orang, karena dilihat dari risiko bahaya yang ada. Nah, soal nomor 4, yaitu bagian-bagian dari alat scuba dan fungsinya. Yang pertama itu adalah mask atau masker. Fungsinya untuk menjaga mata kita dari air agar dapat melihat jelas di bawah permukaan air. Yang kedua itu ada regulator. Nah, regulator ini berfungsi untuk mengalirkan udara ke mulut saat bernafas dalam air. Yang ketiga itu ada wetsuit, yaitu fungsinya pakaian yang dipakai untuk menyelam. Yang keempat itu ada BCD atau Buoyancy Compensator Device, yaitu fungsinya itu untuk membantu penyelam saat akan menuju ke permukaan air. Yang kelima itu wet and black.
Fungsinya untuk menambah berat agar lebih mudah masuk ke dalam air. Baru itu ada fins atau kaki katak yang berfungsi untuk mempercepat gerakan saat kita berenang dalam air. Baru itu terdapat juga tabung udara di mana fungsinya untuk bernafas di dalam air. Kemudian terdapat senter yang berfungsi untuk menerangi saat kita melakukan penyelaman ke dasar laut yang gelap. Yang terakhir itu device komputer di mana fungsinya untuk menunjukkan tekanan udara, kedalaman air, dan suhu udara di sekitar. Soal nomor 5, menurut saya, metode observasi bawah air dalam bidang perikanan digunakan untuk menganalisis pertumbuhan tanaman air seperti terumbu karang. Dengan adanya metode observasi bawah air, kita dapat membudidayakan kelestarian dari keanekaragaman terumbu karang, sehingga ekosistem dari terumbu karang itu tetap terjaga. Dan juga metode observasi bawah air ini juga dapat mengamati tingkah laku ikan, sehingga kita dapat melihat pertumbuhan dan perkembangan ikan-ikan yang berada dalam karang maupun di dalam dasar-dasar laut lainnya.